keluarga kerajaan Allah, welcome to GB Rock Religious Service. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pastikan saudara telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan rindu untuk melawat setiap kita melalui ibadah ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called, yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada, yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin.
dengan darah yang mahal, tiada noda dan jelas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Bayar dosaku dengan darah yang mahal, darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan kami, Yehova Shammah, Tuhan yang maha hadir. Kami percaya dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Lewat hamba-Mu kami dapat mendengarkan isi hati-Mu sampai ke dalam isi hati kami, sehingga kami hidup dan menghidupi nilai-nilai kerajaan itu dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan menghiburkan kami, Tuhan menguatkan kami, bahkan Tuhan menyembuhkan kami, bahkan Tuhan mengajar, mendidik kami, sehingga kami lebih lagi semakin serupa dengan Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan, yang sungguh luar biasa. Saya percaya dalam kesempatan ini anugerah Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan setiap kita. Yang menjadi doa dan harapan saya dalam situasi pandemi ini, Bapak Ibu tetap dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu tetap dalam anugerah, dalam perlindungan belas kasihan Tuhan. Sehingga apapun boleh terjadi, jika Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan kehidupan kita masa kini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi bapa yang berprinsip kerajaan. Tema firman Tuhan pada saat kesempatan ini adalah menjadi bapa yang berprinsip kerajaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalah sosial masyarakat secara umum saat ini adalah dalam keluarga, khususnya adanya bapa, adanya orang tua, adanya pribadi-pribadi yang berkarakter duniawi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka menerapkan pola otoriter atau pembiaran bagi anak-anaknya. Kalau kita melihat situasi dalam masyarakat sosial kita saat-saat ini, hal-hal ini, khususnya yang kedua ini, seringkali mewarnai kehidupan masyarakat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pola pembiaran dan pola otoriter ini adalah hal yang sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Saudaraku, ini menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya, yang bukan saja ada di luar sana, tetapi bisa masuk dan merasuk dalam keluarga-keluarga orang percaya, orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pola otoriter adalah pola yang menghadirkan kekerasan, hubungan yang kaku, bahkan bertaburan dengan benih-benih kebencian, sehingga ada kepahitan yang diakibatkan oleh tindakan perlakuan sewenang-wenang, baik dari orang tua kepada anak maupun dari pribadi kepada pribadi. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Kita disuguhkan dengan kekerasan-kekerasan yang begitu masif, sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa yang kita saksikan. Nah, hal yang kedua yang menjadi bahaya, yang bisa merusak kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pola pembiaran dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, khususnya bicara tentang keluarga, ini menjadi sesuatu yang sama bahayanya dengan pola kekerasan tadi, otoriter. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pola pembiaran ini adalah orang tua, khususnya kalau kita bicara tentang orang tua, seringkali menjadikan uang sebagai pengganti atau pengalih daripada tanggung jawab dalam keluarga. Yang penting sebagai orang tua, saya bisa bertanggung jawab mencari uang.
Mengenai diri kamu, uruslah diri kamu. Bahkan tidak jarang mengurus anak itu diserahkan kepada pembantu, asisten rumah tangga, sehingga anak bertumbuh dalam asuhan yang salah, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, prinsip seperti ini, kalau kamu mau jadi baik, ya baiklah. Kalau kamu mau jadi hancur, ya terserah. Yang penting tanggung jawab saya sebagai orang tua sudah saya lakukan. Nah, ini sesuatu yang bahaya, sesuatu yang menjadi sebuah jerat iblis untuk menghancurkan setiap pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga Kristen. Tuhan tidak mau kita terjebak dalam kedua hal ini. Saudaraku yang terkasih, akibat pembiaran ini maka anak-anak atau pribadi-pribadi mencari figur bapa, mencari figur yang bisa mengayomi dia, sehingga dalam pencarian ini seringkali anak-anak menjadi salah arah, salah asuhan. Tidak jarang mereka kemudian terlibat dalam pergaulan bebas, melakukan hubungan seks di luar nikah, karena mereka berpikir bahwa ketika ada orang-orang yang begitu perhatian kepada dia, ada om-om yang perhatian, atau ada tante-tante yang begitu perhatian kepada dia, sehingga itu dimanfaatkan untuk merusak kehidupan, bahkan masa depan jiwa daripada anak-anak itu. Nah, di lain sisi akibat pembiaran ini orang mencari pelampiasannya, mereka mencari figur yang bisa memberikan contoh teladan, sehingga tidak jarang anak-anak muda bisa terlibat dalam drugs, obat-obatan, dan hal yang buruk yang lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejatinya Tuhan merancang kita bukan untuk kehidupan yang seperti ini. Tuhan merancang kita, anak-anak Tuhan, sebagai perwujudan daripada kehadiran Tuhan di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, kita harus berbeda, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau kita lihat dunia luar, sementara mereka mempertontonkan kekerasan menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah tindakan yang bisa mewakili diri kelompok mereka, maka saya mengajak kita untuk menjalankan prinsip-prinsip kerajaan di dalam kehidupan kita. Kita anak-anak raja, kita adalah anak-anak raja, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya memanggil Raja surga itu sebagai Bapa. Saudaraku yang terkasih, Alkitab katakan di sana diberikan sebuah ayat bagi kita. Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah anak daripada Bapa penguasa surga itu. Ini penting, ini harus kita pahami, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus menjadi bapa yang memiliki dan menghidupi prinsip kerajaan surga dalam keluarga kita. Barangkali Anda belum menjadi bapak-bapak dalam artian orang tua, engkau harus menjadi bapak. Ini adalah sebuah simbol, saudara, pribadi. Engkau harus menjadi pribadi yang menerapkan prinsip-prinsip kerajaan itu dalam kehidupan kita. Apa sih prinsip kerajaan itu? Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang kerajaan surga adalah berbicara tentang perintah Allah, berbicara tentang kehendak Allah, berbicara tentang kemauan Allah, berbicara tentang keinginan Allah dalam kehidupan kita. Bukan keinginan kita, melainkan keinginan Bapa. Bukan kehendak kita, melainkan kehendak-Mu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang prinsip kerajaan, berbicara tentang prinsip
bagaimana kita menjadikan firman Tuhan, bagaimana kita menjadikan kehendak Tuhan menjadi tujuan, dan itu adalah kehendak, keinginan kita. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi bapa sekaligus suami yang memiliki prinsip kerajaan surga. Oleh karena itu kita harus menjadi istri sekaligus ibu yang memiliki prinsip bapa, prinsip kerajaan surga. Oleh sebab itu kita harus menjadi anak-anak, kita harus menjadi anak-anak, menjadi pribadi-pribadi yang menjalankan prinsip-prinsip kerajaan surga itu dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadilah anak-anak yang menerapkan prinsip kerajaan surga. Jadilah pribadi yang menerapkan kehendak Tuhan menjadi kehendak kita, yang menjadikan keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Saudaraku, ambisi kita adalah untuk mewujudkan atau melakukan keinginan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya kita selesai dengan diri kita. Orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang yang bisa menerapkan prinsip-prinsip kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal bagaimana caranya kita hidup dan menjalankan prinsip-prinsip kerajaan surga dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam struktur sosial masyarakat di mana kita hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, prinsip itu berbicara tentang prinsip kasih. Saya teringat dengan satu perumpamaan yang disebutkan oleh Yesus Kristus, saudara. Di mana di dalam perumpamaan itu, perumpamaan tentang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Ceritanya anak ini, dia minta warisan daripada orang tuanya, lalu kemudian dia pergi, dia berfoya-foya, dia menghabiskan itu dengan pelacur-pelacur, dan kemudian dia benar-benar menginginkan apa yang dia inginkan. Dia mewujudkan apa yang dia inginkan secara daging. Saudaraku, ini bertolak belakang dengan prinsip kerajaan, saudaraku yang terkasih. Tapi yang luar biasa adalah anak ini memang dia tidak mewujudkan, dia tidak melakukan yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Justru sebaliknya, dialah yang menjadi Tuhan atas hidupnya. Kehendaknya lah yang menjadi nakoda atas kehidupannya, yang memimpin kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, barangkali kita seringkali membaca tentang kisah anak bungsu yang hilang ini, dan kita merasa antipati dengan sikapnya. Tetapi tahukah engkau, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita benci dengan karakter tokoh anak bungsu ini, tetapi spirit daripada anak bungsu ini kita pegang erat-erat. Kita yang menjadi pemimpin atas hidup kita, keinginan kita yang mengungguli keinginan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak peduli apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita lihat dalam akhir daripada cerita dalam perjalanan seorang anak bungsu ini, dia begitu direndahkan luar biasa. Kesalahan pertamanya, kalau kita bicara tentang kesalahan, ayahnya masih hidup, dia sudah minta warisan. Ini sesuatu yang sangat tidak patut, saudara. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Nah, saudaraku yang terkasih, kesalahan yang pertama seperti itu. Lalu kemudian kita lihat dia berfoya-foya, dia main pelacur, dan kemudian dia benar-benar dikuasai oleh keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Lalu pada saatnya, saudaraku, kalau kita perhatikan setiap hal yang berurusan dengan keinginan diri kita, itu membawa kita ke jurang kebinasaan. Akhirnya kalau kita perhatikan, anak bungsu ini harus bekerja di sebuah peternakan, saudaraku. Dan di situ dikatakan bukan peternakan domba, tetapi peternakan babi. Dalam tradisi budaya Yahudi, babi adalah binatang yang najis,
binatang yang haram, saudaraku yang terkasih. Lalu yang lebih menyedihkan lagi, anak ini saking kelaparannya, dia pun makan makanan babi. Saudaraku, dalam hal ini dia setara dengan babi. Dia begitu kotor, dia begitu najis. Ketika kita menjadikan keinginan kita menjadi pemimpin atas hidup kita, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu ketika dia mencoba ingin memakan makanan daripada babi itu, maka sang pemilik itu memarahi dia. Karena apa? Dia tidak boleh memakan makanan babi. Artinya babi lebih berharga daripada anak bungsu ini. Sesuatu yang menyedihkan. Dan saya mau katakan, jika kita hidup di dalam kendali keinginan daging kita menjadi pribadi yang tidak berharga, saudaraku. Tapi saya mau katakan pada Anda pada saat kesempatan ini, ketika engkau mau kembali kepada Bapa, seperti anak bungsu ini yang kemudian dia sadar dan kemudian dia pergi, dia berkata, aku mau menjadi orang upahan di rumah Bapa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di satu sisi kalau kita bicara tentang ini sebuah adegan, si anak bungsu di negeri yang jauh di sana, lalu si ayah yang ditinggal. Alkitab katakan setiap hari pagi sore ayahnya ini melihat ke ujung pasir, gurun pasir. Dia melihat apakah anaknya kembali atau enggak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dilakukan sampai kemudian satu hari ketika sore hari barangkali pada saat itu si bapak ini melihat dari kejauhan anaknya yang bungsu ini pulang dan dia berkata, itu anakku. Lalu dia berlari sedemikian rupa. Ayat yang sangat menyentuh hati saya di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika si bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari sedemikian rupa, lalu mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Di satu sisi ayahnya ini dikecewakan. Bahkan ketika dia lihat anaknya ini datang kembali kepada dia dengan keadaan yang buruk, saudaraku yang terkasih, itu menjadi sebuah kekecewaan seharusnya. Lain hal jika anaknya ini datang kembali dengan sesuatu yang berbeda, dia sudah sukses berhasil, tentu ada sebuah kebanggaan di dalam hati orang tuanya. Tetapi ini justru sebaliknya, anaknya datang dengan kondisi bau, kondisi tidak terurus, saudaraku yang terkasih, dan dia menangis, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang luar biasa, ayahnya ini berlari, dia mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, prinsip inilah yang harus ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Belas kasihan. Berbicara tentang belas kasihan, ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan keadaan yang ada di dalam dunia kita sekarang. Kalau kita perhatikan situasi sekarang ini, orang begitu gampang tersulut amarahnya, mereka begitu gampang emosi, bahkan tidak jarang mereka langsung melakukan tindakan kekerasan, membunuh hanya karena tersinggung, padahal itu tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan si ayah ini, dia sudah dilecehkan, dia sudah dikecewakan, dia sudah dirugikan, dia sudah dipermalukan, tetapi ayahnya ini dia memiliki belas kasihan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang Alkitab katakan menjelang akhir zaman, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Kerinduan Tuhan, biarlah kita menerapkan prinsip kerajaan ini, prinsip Bapa ini di dalam hidup kita. Biarlah di tengah keringnya kasih, di tengah dinginnya kasih, di tengah tawarnya kasih,
di situasi yang kita alami pada saat ini, Anda adalah orang terakhir yang masih memiliki kasih Bapa seperti yang ada dalam cerita ini. Saudaraku, kita mulai praktekkan, gak usah terlalu jauh. Mulai praktekkan dari mulai lingkaran terdekat kita. Suami dengan anak, suami dengan istri, istri dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan teman, kita dengan sahabat, sesama warga gereja. Saudaraku yang terkasih, lalu kemudian meluas sampai ke orang lain. Dunia sedang memerlukan kasih Bapa. Belas kasihan ini dalam bahasa Ibrani dari kata rahum. Dari sinilah muncul kata rahim. Rahim adalah sebuah anatomi seorang wanita, di mana di sanalah kehidupan bermula. Kasih yang terdalam, belas kasihan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah maraknya orang-orang yang kehilangan kasih, biarlah kita memiliki kasih itu. Saya mau katakan bahwa dosa yang paling hebat bukanlah berzina, membunuh, merampok, dan kemudian murtad dari Tuhan. Bukan. Tetapi dosa ketika kita mulai hambar, kasih kita mulai hambar, itu adalah dosa. Alkitab katakan itu jatuh yang begitu dalam kitab Wahyu. Oleh karena itu, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Menjelang akhir zaman di tengah pandemi ini, di mana semua orang pada selfish, mementingkan diri sendiri, bahkan tidak jarang orang mengorbankan orang lain hanya untuk survive-nya dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam situasi ini kita tetap menunjukkan kasih kita. Biarlah kasih daripada Bapa itu mengalir dari hidup kita sampai kepada orang lain, memenuhi hidup kita sampai meluber kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mencari hati yang mau Dia pakai menjadi saluran kasih-Nya kepada dunia yang sedang kekeringan kasih pada saat ini. Itu prinsip yang pertama. Bagaimana supaya rumah tangga kita di tengah situasi sekarang ini kita bisa menerapkan prinsip, menjadi prinsip rumah tangga yang menerapkan prinsip kerajaan, yaitu kasih Bapa, kasih yang penuh dengan belas kasihan, di mana dalam kasih ini berbicara tentang penerimaan. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah, kita yang berdosa diterima oleh Bapa kita. Oleh karena itu mari kita memberikan hati, memiliki hati yang penuh dengan penerimaan, khususnya buat orang-orang terdekat dengan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita membiarkan hati kita diisi oleh kasih daripada Bapa, maka kasih yang daripada Bapa itu akan memenuhi kita, dan kemudian kita bisa memenuhi atau menyampaikan kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Saudaraku, kita tidak bisa mengasihi orang lain, bahkan mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita biarkanlah kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, sehingga hati kita dipenuhi sampai luber, sehingga itulah yang kembali kita pantulkan kepada Tuhan dan kita salurkan kepada orang lain. Kasih kita sudah ternoda, tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang tulus, kasih yang suci. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Sebagai warga kerajaan, kita harus memahami yang namanya prinsip divine covenant. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita seringkali terjebak dalam prinsip kontrak.
Lu bisa apa, maka gua bisa apa. Seperti ini. Kalau kamu bisa begitu, saya bisa begini. Sifatnya transaksional, jual beli. Ini bahaya saudaraku yang terkasih. Kadang-kadang ini juga kita terapkan dalam hubungan kita kepada Tuhan. Kita melakukan praktek jual beli transaksional kepada Tuhan. Bukan karena didasari oleh kasih, poin yang tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini berbahaya jika di dalam keluarga kita menerapkan yang namanya prinsip kontrak. Istri bisanya, kamu bisanya apa, maka saya bisanya begini. Kamu harus seperti ini karena saya sudah begini. Saling menuntut satu sama lain. Saudaraku, ini akan menghasilkan sebuah rumah tangga yang penuh dengan persaingan, penuh dengan penuntutan satu sama lain. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak menginginkan keluarga seperti itu. Tuhan mau kita hidup dalam divine covenant-Nya, perjanjian ilahi. Saudaraku yang terkasih, saya teringat dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-4. Di sana firman Tuhan katakan begini. Ini berbicara tentang perjanjian Allah dengan Bapa Abraham. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar, sejumlah besar bangsa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini dalam konteks Abraham sebenarnya, tetapi janji ini juga terjadi kepada kita sebagai anak-anak umat yang mewarisi janji daripada Bapa Abraham. Maka kita pun harus menjadi bapa, menjadi bapa. Saudaraku, ini menjadi bapa dalam artian prinsipnya menjadi bapa. Seperti poin pertama tadi, memiliki penerimaan dengan kasih yang tulus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hubungan kita di dalam keluarga mestinya dibangun dalam hubungan prinsip kerajaan, di mana prinsip perjanjian ini penting. Kalau kita berbicara di dalam kehidupan zaman Mesopotamia, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita bicara di sana ada berbicara tentang perjanjian. Sistem perjanjian pada masa itu, dan juga kalau kita lihat di dalam perjanjian Allah dengan Israel, perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Anda dan saya, maka perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang disebut dengan istilah susrainti. Bagian paling atas adalah susrainti, superior, saudaraku yang terkasih, penguasa. Tuhan adalah penguasa atas semesta ini. Nah, antara Tuhan dengan kita, pihak yang inferior, saudaraku, pihak yang dikuasai oleh kuasa Tuhan, ada namanya hukum atau the law. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, antara suzerainty, lalu ada ke bawahnya ada the law yang menghubungkan Tuhan dengan manusia, yang menghubungkan Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian. The law, saudaraku yang terkasih. Nah, di dalam hukum ini ada yang kita pahami dengan istilah hukum yang prinsip jika maka atau klausul-klausul. Jika kita begini, maka begini, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka diberikanlah hukum kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel harus menaati ini. Dan kalau kita mau hidup di dalam prinsip-prinsip hukum ini, saudaraku, maka kita akan menjadi perwakilan daripada Tuhan atas dunia ini. Ini penting, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memahami konsep perjanjian ini, bahwa kita adalah umat perjanjian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memahami bahwa kita adalah umat perjanjian, berbicara perjanjian itu bicara tentang perintah Tuhan, berbicara tentang keinginan Tuhan yang mengikat kita, saudara. Jika kita melakukan keinginan Tuhan, maka ada hal-hal yang akan mengikuti kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita mengikuti keinginan kita, artinya kita menjadi Tuhan atas diri kita. Kita menyangkal ketuhanan Tuhan atas diri kita. Itu kalau kita
menuruti keinginan kita. Oleh sebab itu penting kita memahami konsep perjanjian ilahi ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dalam hukum yang pertama, kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, di mana diberikan 10 hukum kepada bangsa Israel, di mana ke-10 hukum ini dirangkum sebenarnya, baik hukum Taurat maupun surat para nabi. Ya, ini dirangkum dalam 2 bentuk yang sangat besar. Yang pertama hukum, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, akal budi kita. Lalu kemudian hukum yang kedua berbicara tentang bagaimana kita diatur hubungan kita antara sesama. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat mengatur hubungan antara sesama, berbicara tentang keluarga di sana, berbicara tentang sosial masyarakat, maka dasar daripada hukum itu semua ada di hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya, memahami prinsip perjanjian ini dan menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, maka tidak ada lagi keinginan bagi kita untuk berdosa, saudaraku. Maka tidak ada lagi keinginan untuk kita mencuri, membunuh, berzina, berdusta. Tidak ada lagi. Karena apa? Yang memenuhi hati kita adalah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya dasar dari segala hukum bagi bangsa Israel adalah hukum yang pertama. Adalah hukum yang pertama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyimpang sejenak. Kenapa Musa tidak bisa sampai ke tanah perjanjian? Seringkali orang berpikir bahwa dia tidak taat, tapi saya katakan dan saya mengamati dalam Alkitab, Musa adalah orang yang taat, saudara. Kesalahan Musa adalah menabrak hukum yang pertama. Dia mencuri kemuliaan dan menjadikan dia setara dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini tentunya perlu dibahas dalam pembahasan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Anda bisa memperhatikan dalam kitab Keluaran, dalam kitab Bilangan, di mana seringkali para hamba Tuhan mengatakan bahwa karena dia memukul batu itu sehingga dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi kalau kita mau jujur, Tuhan menyuruh Musa memukul batu itu. Lalu kalau kita lihat dalam kitab Bilangan, maka di sana kita lihat bagaimana Musa mengambil kemuliaan Tuhan dengan berkata, haruskah kami mengeluarkan air bagimu? Saudaraku, bukan Tuhan tetapi kami. Dia mengambil posisinya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mengatakan bahwa dasar dari segala hukum dalam bangsa Israel adalah hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudaraku yang terkasih, dalam seluruh aspek kehidupan kita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, kita hidup dalam prinsip perjanjian. Dan sepanjang kita hidup dalam prinsip perjanjian, apapun boleh terjadi di dunia ini, saudaraku. Tetapi jika Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita, maka sesuatu yang ajaib akan kita alami. Bukankah kita punya Tuhan yang ajaib? Maka keajaibannya akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Pandemi memang kita sadari dan pahami bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kita katakan, oh ini tidak terkena dengan saya. Semua orang terkena dampak dari pandemi ini. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya, saudaraku yang terkasih, memahami prinsip perjanjian, saudaraku yang terkasih, maka perjanjian Tuhan itulah yang akan memagari kita dari hal-hal yang buruk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya sepanjang bangsa Israel hidup sesuai dengan perjanjian, mereka aman, mereka tentram, mereka diberkati, saudaraku. Tetapi ketika mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup mereka, mereka ditindas, mereka mengalami persoalan,
mereka mengalami hukuman, mereka mengalami kesulitan besar dalam hidup mereka. Saya mengajak Anda untuk kembali kepada firman Tuhan. Yuk, jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Nah, itu yang menjadi faktor yang penting. Yang kedua, bagaimana kita menjadi bapa, saudaraku, menjadi bapa yang memiliki prinsip kerajaan di tengah dunia yang sedang mengalami tergerus yang kasih dan sifat-sifat ilahi. Nah, yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bapa yang memiliki prinsip kerajaan adalah bapa yang mampu menjaga harmoni di dalam keluarga. Saya kalau kita berbicara tentang harmoni, saudaraku, dalam sebuah relationship, maka ayat yang paling terkenal adalah, kalau boleh kita katakan, itu Mazmur 133. Demikian bunyi firman Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, jika engkau menjadi bapa yang penuh kasih dan punya penerimaan, jika engkau menjadi istri yang penuh kasih dan memiliki hati yang menerima, jika engkau menjadi anak-anak yang penuh kasih dan memiliki penerimaan kepada orang tuamu, bapakmu, ibumu, dan kemudian kau menjadi pribadi yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas kehidupanmu, dan kemudian menjadikan prinsip perjanjian ilahi menjadi penentu kehidupan Anda dan saya, maka yang ketiga ini menjadi sebuah hasil daripada hal itu. Akan terjadi sebuah harmonisasi. Karena apa? Satu sama lain saling menerima. Karena apa? Satu sama lain saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah pandemi ini, saudaraku, di mana ada banyak keluarga yang goncang, ada banyak orang tua yang goncang, ada banyak anak-anak yang goncang. Karena apa? Ada hal-hal yang berubah secara drastis. Tapi saya mau katakan satu hal, kalau kau memiliki prinsip-prinsip Bapa, prinsip kerajaan ini dalam kehidupanmu, engkau memiliki kasih, penerimaan, engkau menjadikan Tuhan dan hidup dalam konsep perjanjian, maka engkau akan bisa menerima satu sama lain. Seperti firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya, matov katanya dalam bahasa Ibrani, betapa besar, betapa baiknya, betapa indahnya. Ini sesuatu yang di atas ukuran rata-rata, saudara. Apabila saudara diam bersama dengan rukun. Saudaraku yang terkasih, biarlah di tengah pandemi ini kita bisa terus terjalin satu sama lain dalam kerukunan, karena ada kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, diumpamakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Sebagai bapa, jika kau menerapkan prinsip tadi, bicara tentang janggut itu bicara tentang wibawa, bicara tentang otoritas. Jika kau menjadi bapa, jika kau ingin menjadi bapa yang berotoritas, berwibawa, milikilah hati seperti Bapa yang ada di dalam kitab Lukas, memiliki penerimaan, dan jadikan hidupmu hidup dalam prinsip perjanjian, maka engkau akan ada di dalam otoritas ilahi. Saudaraku yang terkasih, ini juga berbicara tentang the presence of God, kehadiran Tuhan. Saudaraku yang terkasih, situasi dunia boleh goncang-ganjing, tetapi jika Tuhan hadir dalam hidup kita, ini sesuatu yang luar biasa.
Saya teringat satu hal ketika orang-orang atau murid-murid Yesus menyeberang, saudaraku, di Danau Galilea pada waktu malam. Mereka sudah kecapean luar biasa mendayung, belum lagi mereka dihajar oleh angin ribut sedemikian rupa. Lalu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus berkata, itu hantu. Dan kemudian Yesus berkata, tidak, ini aku. Ya, ini aku. Jangan takut. Dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi, me pobeiste. Dalam bahasa Ibrani dikatakan anihu altifakadu. Saudaraku, berbicara tentang anihu, ego eimi, ini bicara tentang perkataan ilahi. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang perlu kita takutkan, saudaraku. Jika ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, dikatakan oleh firman Tuhan, me pobeiste altipakadu, jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau akan tetap berdiri tegak, tenang, karena ada hadirat Tuhan. Ini penting. Sama seperti ketika Yosua sedang mengalami sebuah ketegangan di dalam hati dan hidupnya ketika dia melihat kota Yeriko yang begitu luar biasa kuatnya. Dia berpikir, bagaimana saya bisa mengalahkan kota ini. Lalu kemudian dia berjumpa dengan panglima bala tentara Allah, dan panglima bala tentara itu berkata, ini aku datang sekarang. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir, bagaimana hadirat Tuhan akan memberikan ketenangan dalam situasi paling genting sekalipun. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, pandemi ini bagi kebanyakan orang adalah masa yang kering, masa yang susah, masa yang penuh dengan pergumulan, saudaraku yang terkasih. Dan di sini kita perhatikan, dikatakan seperti embun gunung Hermon. Ini ada dua gunung, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di bagian Israel, ya, dikatakan bahwa gunung Hermon itu adalah gunung yang puncaknya tertinggi di daerah Israel, di mana di bulan-bulan Oktober, ya, Desember, Januari, gunung ini, di puncak gunung ini biasanya ada ditutupi oleh salju sedemikian rupa, dan salju ini kemudian akan mengalir lewat sungai-sungai. Dan saya mau katakan satu hal, seperti Sungai Yordan dan sungai-sungai yang ada di sana. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini karakteristik yang berbeda antara gunung Hermon dan gunung Sion. Gunung Sion itu adalah sebuah gunung dengan karakteristik kering, kerontang, penuh dengan batu-batu saja, gersang, saudaraku yang terkasih. Tapi saya mau katakan satu hal, jika engkau memiliki kasih seperti yang tadi saya katakan di poin pertama, dan hidup dalam perjanjian, dan kemudian kau memiliki sebuah relasi yang indah satu sama lain, maka sebagaimana halnya hakikat Tuhan yang adalah unity, di mana ada kesatuan, maka Tuhan hadir di sana. Itu sebabnya dalam Injil Matius dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Saudaraku yang terkasih, di tengah pandemi sekarang ini, sebagai keluarga, yuk jalinlah, milikilah prinsip-prinsip kerajaan ini, dan milikilah dan hiduplah dalam prinsip perjanjian, maka engkau akan memiliki sebuah kerukunan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, situasimu boleh kering, tetapi saya mau katakan satu hal, seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Jarak dari gunung Hermon ke gunung Sion itu kurang lebih 450 km, bukan jarak yang dekat, sesuatu jarak yang jauh dengan karakteristik yang berbeda. Saya mau katakan satu hal, inilah keajaiban daripada Tuhan. Di tengah pandemi ini, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan satu hal, pemeliharaan Tuhan tetap berlaku absolut dalam kehidupan kita. Tetaplah memiliki prinsip kerajaan,
dan hidup dalam perjanjian. Jika engkau hidup dan menuruti segala firman Tuhan, maka seluruh berkat ini akan datang kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian terakhir saudaraku, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud dalam Mazmur 23, di bagian yang ayat ke-6 bisa dikatakan, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata mengikuti ini sebenarnya memiliki arti lebih agresif dari kata mengikuti. Tapi kalau kita lihat dalam teks aslinya, ini sebenarnya mengejar. Kata mengikuti ini lebih agresif, yaitu mengejar sebenarnya. Kebajikan dan kemurahan belaka, mengejar. Ini adalah istilah tentara, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bayangkan Anda sedang berlari dikejar sesuatu, dan ketika Anda berhenti, Anda membalik badan Anda, yang Anda lihat adalah kemurahan, belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya engkau mengalami hal seperti ini, yaitu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti, mengejar engkau. Milikilah hati seperti Bapa yang memiliki penerimaan, kasih yang tulus, dan hiduplah dalam perjanjian di mana kau jadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya, maka semuanya itu akan mengikuti. Dan yang ketiga, hidup dalam harmoni. Saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu apa yang sedang Anda pergumulkan saat ini, tetapi dunia perlu pembapaan, dan Anda adalah Bapa yang menjadi wakil daripada Bapa di surga. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, di tengah gersangnya hati, di tengah keringnya kasih, di tengah situasi sekarang ini, biarlah Anda dan saya menjadi oasenya Tuhan, sehingga lewat hidupmu dan hidupku orang-orang bisa merasakan kasih Bapa itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu pada saat ini. Dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah anugerah, kasih setia, kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh staf penggembalaan yang ada saat ini, dan seluruh umat-Mu dalam berkat yang sama. Biarlah kami bisa mewujudkan hati Bapa, prinsip pembapaan bagi dunia di sekitar kami, dan kami hidup dalam otoritas perjanjian. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang tercurah melimpah dalam kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan melindungi pekerjaan kami, bisnis kami, apapun itu Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan memperingati pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, layakkan kami untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di tangan kanan kita, dan percayalah bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, terpuji namamu Tuhan. Kami percaya melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami manunggal dengan Tuhan. Segala sesuatu, kehidupan kami kembali dimurnikan. Kodrat kami kembali, kami dipulihkan seluruhnya. Damai sejahtera Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kelepasan dari segala permasalahan kami. Jalan-jalan Tuhan bukakan untuk kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berpegang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan.
memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. It's time for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian dalam doa untuk kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Komsel, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan setiap harinya di rumah masing-masing. Bible Study oleh Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi dengan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi saudara yang terbeban untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR Code sebagai berikut. Demikian ibadah online streaming GBI Rock Bellagio hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, seluruh sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Kami merasakan bahwa Roh Kudus-Mu memimpin kami, dan kami percaya persekutuan kami ini Tuhan akan membuat hidup kami akan semakin sempurna di dalam Tuhan. Engkau Roh Kudus yang terus membimbing langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang membawa kami terus masuk dalam destiny Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri campur tangan, sehingga gereja kami ini Tuhan dapat bisa terus Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau cukupkan seluruh kebutuhan yang ada Tuhan, bahkan seluruh para pelayan Tuhannya Tuhan. Engkau berikan hati yang penuh kasih, ada unity, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui pelayanan di tempat ini Tuhan.
Kami juga berdoa untuk bapak-bapak gereja kami. Engkau memberkati senior pastor kami Pak Arifin dan Ibu, begitu juga Pak Roni dan Ibu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bapak-bapak kami ke dalam tangan Tuhan, dan melalui hidup mereka ada keteladanan Kristus, dan kami akan semakin mengalami Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah Tuhan, tapi kami percaya sebelum kami berpisah ada berkat yang Kau sediakan buat kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.